Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan psikologi kembali, yaitu untuk kalian yang enggak enakan. Sikap enggak enakan ini banyak sekali dimiliki oleh orang-orang di sekitar Pak San tersendiri, termasuk mungkin juga Pak San bisa dikategorikan orang tersebut. Jadi di sini ini adalah materi yang sekaligus juga untuk pembelajaran bagi pasangan pribadi. Ada beberapa kasus terkait dengan orang yang kebingungan sebenarnya kita itu lebih baik bersifat nggak enakan atau kita bersifat masa bodoh dan belak-belakan. Di sini belak-belakan atau nggak enakan keduanya adalah sifat yang paling banyak juga dimiliki orang-orang di sekitar kita. Tapi yang jelas jika kita membandingkan keduanya tidak akan ada baiknya keduanya jika konteksnya berlebihan. Dari itu orang yang nggak enakan cenderung jika berlebihan akan menjadi orang yang munafik. Munafik di sini adalah terkait dengan dia tidak menyatakan dengan jelas dan dengan menyatakan dengan benar apa yang dia rasakan karena tidak enak itu. Ya, tidak enak dengan perasaan orang lain tapi dia membohongi diri sendiri dan membohongi orang lain terkait dengan apa yang dia rasakan. Itu juga dapat dikategorikan munafik jika sudah masuk ke ranah pengambilan keputusan. Lalu ada juga orang yang belak-belakan, cenderung dia adalah lebih jujur, terkesan juga lebih to the point dan juga lebih dapat dipercaya dalam apa yang dia sampaikan dan dia nyatakan. Tapi jika dia pun berlebihan, cenderung dia malah terkesan tidak memiliki hati atau perasaan. Di sini pun jadi buruk untuk kita semua jika kita memilih keduanya tapi berlebihan. Jadi jika kita memiliki salah satu sifat tersebut, pastikan kita harus kontrol itu. Di saat ini Pasan akan menjelaskan terkait dengan sifat gak enakan nih. Apa sih sebenarnya sifat gak enakan itu? Jadi di sini harus kita ketahui bahwa saat kita memiliki sifat gak enakan itu berarti kita memiliki porsi lebih dari perasaan yang mempengaruhi pola pikir kita dalam bersikap, mengambil keputusan atau berperilaku di lapangan saat bertemu orang lain atau bahkan hanya untuk diri kita sendiri dan melibatkan konteks akan berefek kepada orang lain. Sifat nggak enakan ini pun dapat berpengaruh besar terhadap diri kita jika kita cenderung under pressure terus-menerus terkait dengan apa yang kita rasakan dan pemikiran negatif yang selalu membayangi kita di saat kita akan mengambil keputusan. Dan inilah 5 hal yang perlu dicatat dan diperhatikan untuk orang-orang yang merasa dirinya nggak enakan. Yang pertama, kita tidak harus memvalidasi segala pendapat atau pernyataan dari orang lain terhadap kita. Di sini, validasi ini bentuknya adalah biasanya kita sangat memikirkan dengan berat dan juga mengalami suatu pressure dari apapun pendapat orang terhadap kita. Jadi, tidak semua pendapat orang terhadap kita harus kita perhatikan secara detail dan juga mendalam dalam konteks bahwa kita juga harus memikirkan bahwa dalam sudut pandang apapun kita dapat juga mengelak dalam konteks bahwa pendapat tersebut atau pernyataan tersebut memang tidak harus dengan serius kita pikirkan karena di sini konteks-konteks orang yang tidak enakan biasanya hanya dengan satu kata atau kalimat dapat membuat dirinya di bawah tekanan oleh beban perasaan yang dia miliki. Selanjutnya, untuk orang yang gak enakan, bilang tidak adalah PR biasanya. Dari itu pelajarilah kata tidak dan juga saatnya untuk mengatakan tidak saat kita keberatan dari apa yang ditujukan kepada kita. Jadi orang lain tidak bisa seenaknya terhadap kita jika kita sudah dapat dengan baik menolak atau menggunakan kata tidak tadi. Di situ kata tidak yang harus kita gunakan pun tidak boleh atau tidak harus secara frontal seperti orang-orang yang tadi belak-belakan, tapi kita juga dapat menolak dengan baik. Insya Allah jika kita sudah dari awalnya diketahui sebagai orang yang tidak enakan, saat kita menolak orang akan percaya dengan dalih bahwa itu adalah benar-benar suatu ketidakmampuan atau ketidakmauan kita untuk melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya ini yang ketiga, orang yang gak enakan ini sering juga merasakan bahwa kebahagiaan orang lain itu semua orang di sekeliling dia itu adalah tanggung jawab dia. Ini tidak juga ya bahwa kita sebagai individu pun harus memaksimalkan potensi kebahagiaan kita sendiri. Di sini bahwa saat kita tidak bahagia sebenarnya orang lain juga tidak akan merasa bahagia dalam konteks bahwa apa yang kita rasakan berpengaruh terhadap lingkungan kita. Jadi mulai saat ini stop untuk menganggap bahwa kebahagiaan semua orang di sekeliling kita adalah tanggung jawab kita.
karena itu sangat melelahkan dan belum tentu apa yang kita pikirkan dalam konteks perspektif kita untuk membahagiakan orang lain itu cocok dan diterima dengan baik. Lalu keempat adalah ini, terkadang sebagai orang yang gak enakan kita harus mulai belajar untuk mempertahankan keinginan dan keputusan kita. Di sini kita harus menjelaskan kepada orang lain bahwa kita pun punya prinsip dan juga kita punya keputusan yang perlu dihargai juga oleh mereka. Dari itu, apalagi terkait dengan keputusan dan kepentingan kita yang kita ambil, pilihan-pilihan yang kita ambil terkait dengan hajat hidup kita harus pertahankan dan juga mulailah untuk tidak ambil pusing dengan apa yang dinamakan dengan komentar di awal dari orang-orang. Dari itu, mulailah untuk berjalan sesuai dengan kehendak teman-teman. Di situ nggak enakan bukan berarti kita memikirkan apapun di awal terkait dengan intervensi pendapat ataupun saran-saran dari orang lain terhadap kita berupa positif maupun negatif. Dari itu tanggapi dengan baik dengan cara mengiyakan, tapi tetap jaga apa yang telah kita putuskan dengan bulat dan juga tetap mempertahankan apa yang bisa kita lakukan dan yakini. Dan yang terakhir adalah kita harus mulai memprioritaskan diri dan juga mulai untuk menjaga kesehatan mental kita dengan cara kita mulai menjaga apa yang dinamakan dengan stabilitas pemikiran kita. Di sini teman-teman harus mulai menjaga diri dari yang namanya intervensi asing. Di sini teman-teman harus mulai mendapatkan suatu pengakuan dari diri teman-teman sendiri. Jadi memprioritaskan diri adalah terkait dengan bagaimana teman-teman menjaga keutuhan dari prinsip, juga terkait dengan bagaimana kebutuhan kita lah yang jadi kepentingan kita di awal. Jika terkait dengan membantu, kita bisa lakukan setelah kebutuhan kita terpenuhi, dan bagaimana caranya agar orang tidak menuntut kita agar menyelesaikan apa yang menjadi kepentingan mereka sebelum kebutuhan dan kepentingan kita terselesaikan. Sekian dari Pasan. Jadi mulai saat ini cobalah untuk belajar lebih banyak mengkondisikan diri agar tidak terlalu nggak enakan. Jadi prinsip-prinsip nggak enakan pun dapat dilakukan dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita, tapi tidak berlebihan karena efeknya akan sangat tidak baik terhadap kehidupan kita. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Tidak lupa diskusi kembali di kolom komentar, dan Pasan tunggu tema-tema untuk video-video selanjutnya. Request teman-teman sangat membuat Pasan semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Tidak lupa selalu kita berpositif dalam pemikiran dan juga perbuatan. Dari itu rasakanlah lebih banyak aura-aura positif dari lingkungan sekitar, dari kebaikan-kebaikan sesederhana apapun terhadap kita. Dari itu kita dapat juga berjalan dalam kehidupan ini secara positif dan juga terus memperbaiki diri agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.